Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cecep Gunawan dari 1PK3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai valuasi saham menggunakan metode Benjamin Graham. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu valuasi saham. Valuasi saham adalah metode untuk menentukan berapa harga wajar untuk suatu saham. Bertujuan untuk mengetahui kondisi harga wajar saham, apakah over value atau under value. Dalam pengertian lain, valuasi saham yaitu nilai yang memperhitungkan aset terlihat dan aset tidak terlihat. Penggunaan metode Benjamin Graham di Indonesia telah disesuaikan menjadi rumus sebagai berikut. Intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi triple A. EPS atau earning per share atau laba per lembar saham perusahaan. 7 konstanta yang bisa kita dapat dari web. G atau pertumbuhan perusahaan dibatasi maksimal 15%. GOV atau investasi bebas risiko atau yield obligasi pemerintah. Triple A kupon obligasi korporasi rating triple A. Untuk mencari G dengan rumus CAGR sebagai berikut. EPS sama dengan CAGR sama dengan EPS tahun akhir dibagi dengan EPS tahun awal pangkat 1 per N min 1 kurang 1. N sama dengan jumlah jangka tahun. Untuk mencari GOV, kita dapat mencari menggunakan link sebagai berikut. Kita pilih obligasi pemerintah Indonesia, lalu klik selengkapnya. Akan muncul halaman seperti ini jika seperti ini. Kita tinggal memilih dengan tenor 10 tahun. Di sini kita lihat obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun adalah 8,0. Untuk mencari kupon obligasi triple A, kita dapat menggunakan link yang sama seperti mencari GOV, kemudian kita pilih obligasi korporasi Indonesia dengan tenor 10 tahun yaitu sebesar 11,4. Lalu berikutnya kita mencari konstanta 7 dengan link sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat risk rate-nya sebesar 7,89. Kita bulatkan menjadi 7. Dan sekarang mari menghitung intrinsic value dari BJBR atau Bank Pengembangan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Sebelumnya saya akan menjelaskan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau disingkat BJB adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Perusahaan mengoperasikan banknya dengan nama Bank BJB. Selain perbankan konvensional, bank juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak usahanya, PT Bank Jabar Banten Syariah. Dan sekarang mari kita mencari G. Kita dapat menggunakan rumus CAGR. Di sini ada data dari lembarsaham.com. Kita dapat melihat laba per sahamnya pada tahun 2013 yaitu 140,95, dan untuk EPS akhirnya di tahun 2019 sebesar 160,62. Lalu untuk N-nya kita hitung ada 7 tahun dari 2013 ke 2019. Selanjutnya kita masukkan pada rumus CAGR. EPS akhir dibagi EPS awal pangkat 1
dibagi N min 1 dikurang 1 dikali 100 sama dengan 160,62 dibagi 140,95 pangkat 1 dibagi 7 min 1 dikali 100 sama dengan 160 min 62 dibagi 140 min 95 pangkat 1 dibagi 6 min 1 dikali 100 sama dengan 0,0220 dikali 100 dengan hasil 2,2%. Selanjutnya di sini kita dapat lihat harga saham terakhir BJBR adalah senilai Rp67.675. Kemudian kita lihat lagi EPS mengalami peningkatan pada tahun kedua dan terakhir. Dan juga dividen yield-nya juga cukup bagus sebesar 13,93%. Jika kita lihat ROE-nya, perusahaan BJBR memiliki ROE yang cukup bagus sebesar 15,20%. Jika kita lihat dari debt equity ratio sebesar 1021,90%, cukup tinggi. Kemudian mari kita bandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Di sini saya akan membandingkan dengan perusahaan BBKP atau Bank Bukopin Tbk. Di sini kita lihat harga saham terakhirnya Rp165 dari EPS-nya. Tiap tahun mengalami kenaikan ketimbang pada bank sebelumnya. Namun dilihat dari ROE-nya, di sini Bank Bukopin Tbk tidak memberikan dividen yield-nya. Namun dilihat dari ROE-nya, perusahaan ini memiliki ROE lebih rendah senilai 2,43%. Dan lagi debt equity ratio lebih tinggi daripada perusahaan sebelumnya, yaitu senilai 1028,47%. Setelah mengetahui CAGR, kita dapat menghitung intrinsic value dengan rumus EPS kali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi AAA sama dengan 158 dikali 7 ditambah 2,2 dikali 8,0 dibagi 11,4 sama dengan 158 dikali 9,2 dikali 8,0 dibagi dengan 11,4 sama dengan 1020,7 dibulatkan menjadi 1000. Kita simpulkan bahwa saham BJBR adalah under value karena harga saham terakhir di RTI sebesar 675 lebih rendah dari harga wajar yang kita hitung, yaitu Rp1.000. Berapa harga yang pas untuk melakukan pembelian? Jika A menerapkan margin of safety 40% dan B menerapkan margin of safety 45%. Sebelumnya saya akan menjelaskan, margin of safety adalah ilmu dari saham di bagian fundamental, analisis di bagian value investing untuk memperhitungkan berapakah harga saham yang pas dan cocok dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan. Jika kita menerapkan margin of safety 40%, maka harga pas untuk melakukan pembelian yaitu sama dengan Rp1.000 dikali dengan 100% dikurang dengan 40% sama dengan Rp1.000 dikali dengan 60% sama dengan Rp600.
Jika menerapkan margin of safety 45%, maka harga yang pas untuk melakukan pembelian yaitu Rp1.000 dikali 100% dikurang 45% sama dengan Rp1.000 dikali 55% sama dengan Rp550. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata.